Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Rizky dengan NIM A1Q121024, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan saya tentang angket. Angket di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut dengan daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk jawaban bagi setiap pertanyaan. Angket sama dengan kuesioner, yaitu suatu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau bisa juga disebut sebagai daftar pertanyaan. Bimo Walgito 1999. Angket ialah metode pengumpulan data penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Jadi, angket adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Angket berisi tentang pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui atau mencari data sebagai bagian dari penelitian. Angket ada beberapa jenisnya yang bisa digunakan, yaitu 1. Angket penelitian terbuka. Angket penelitian terbuka maksudnya adalah angket yang di dalamnya diberikan kolom yang bebas dijawab oleh responden. Jawaban pada angket terbuka tidak dibatasi dengan alternatif jawaban seperti pada angket tertutup. 2. Angket penelitian tertutup. Angket tertutup maksudnya adalah angket yang di dalamnya sudah terjawab alternatif jawabannya yang dapat dijawab oleh para responden. Alternatif jawaban pada angket terbuka bisa berupa ya atau tidak, atau bisa juga pilih objektif, sehingga responden memilih jawaban yang sesuai dengannya. Kombinasi angket penelitian tertutup dan terbuka. Kombinasi antara angket penelitian tertutup dan terbuka dan angket di dalamnya terdapat pertanyaan yang bersifat bebas dijawab oleh responden, dan ada juga pertanyaan yang disertai alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. 4. Angket penelitian langsung. Angket penelitian langsung adalah angket penelitian yang di dalamnya berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan proposal atau pribadi responden, ada relevansi dengan penelitian, contohnya adalah nama, pekerjaan, dan sebagainya. 5. Angket penelitian tidak langsung. Angket penelitian tidak langsung adalah angket penelitian yang di dalamnya berisi daftar pertanyaan tentang orang lain yang dijawab oleh responden, karena respondenlah yang mengetahui jawaban hal-hal tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat angket. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pertanyaan angket adalah: pertanyaan harus jelas, padat, berisi, dan mudah dipahami oleh responden. Pertanyaan itu jangan sampai malah membuat responden bingung dan menjawab hal yang tidak sesuai dengan maksud dari pertanyaan. Kedua, panjang pendeknya jumlah pertanyaan harus diperhatikan, harus disesuaikan dengan target yang akan dicapai. Jika target responden itu sepertinya tidak bisa cepat, maka disesuaikan dengan membuat pertanyaan yang pendek saja. Isi angket harus jelas. Pertanyaan-pertanyaan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dan jelas. Jangan sampai malah mempersulit responden. 4. Jaminan kerahasiaan. Jaminan yang diberikan merupakan sebuah rahasia dari responden, sehingga tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Yang boleh diberitahukan itu adalah hasil penelitian secara umum saja. Sebaiknya dalam penggunaan angket melakukan uji coba terlebih dahulu agar hasil yang diinginkan dapat maksimal. Terlebih lagi, sang pembuat angket juga harus memperhatikan tempat di mana akan melakukan pengumpulan informasi dengan menggunakan angket, dan tidak kalah pentingnya,
para responden juga harus diperhatikan. Jangan sampai memilih responden yang terlihat main-main dalam pengisian angket yang telah dibuat. Mungkin itu saja sedikit pemaparan materi dari saya mengenai angket. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.